Dalam hadis Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala macam amal perbuatan kita tergantung dengan niatnya. Iya. Maka para ulama mensyaratkan bahwa kalau kita mau sah ibadah kita harus kita pasang niat. Iya. Harus berniat kita melakukan ibadah tersebut, termasuk juga ibadah puasa. Harus ada niatnya. Hanya saja para ulama kita mengatakan bahwa niat itu mahalluhal qalb. Tempatnya itu di hati, bukan dilafazkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk melafazkan niat ketika kita berpuasa ataupun ketika kita sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan suatu amalan tanpa ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Artinya tidak Allah terima. Nah, bagaimana kita lihat saja sebenarnya secara bahasa pun nampak sekali bahwa niat yang dibaca oleh masyarakat kebanyakan itu buatan manusia, bukan dari hadis Nabi. Bukan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh umpamanya dalam puasa, nawaitu shoma ghadin, ya, aku berniat puasa esok harinya. Ini sudah hari. Ghadan itu adalah keesokan harinya. Betul. Ketika orang pameh sahur, ya, dia makan sahur. Nah, ketika dia bilang shoma ghadin berarti bukan pada hari itu dia berpuasa. Besok. Tapi lusa nanti. Betul. Ya. Dari segi bahasa sudah salah niatnya. Jadi bagaimana? Ya pertama, ini tidak disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukup dengan hati kita, dalam hati kita bahwa kita berniat berpuasa Ramadan. Ya, berpuasa Ramadan. Kemudian, ya, bagaimana kita menasihati keluarga? Kewajiban kita ialah menyampaikan. Menyampaikan dengan lemah lembut, dengan hikmah bahwa tidak ada niat melafazkan dalam ibadah kita. Memang niat merupakan syarat dan wajib, tapi dalam hati kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan ini dalam hati. Ya, kita mengucapkan dengan tidak mengucapkan dengan lisan kita, tapi dalam hati kita. Nah, kemudian setelah kita nasihati, setelah dinasihati malah berjadi perdebatan, pertengkaran. Pokoknya sudah kita nasihati, kita sampaikan, ya. Dan kalau kita khawatir kalau kita nasihati kembali terjadi pertengkaran, tinggalkan. Ya, jangan dilanjutkan karena khawatirnya perdebatan itu bisa menimbulkan keretakan dalam kekeluargaan kita, keharmonisannya. Maka oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa aku menjamin surga bagi orang yang meninggalkan debat, meskipun dia benar. Karena dalam perdebatan tersebut ada keretakan ataupun keharmonisan itu bisa sirna gara-gara berdebat. Begitu. Wallahu taala alam. Baik, Mas.